Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Beberapa kamera CCTV Bandara Berlin memperlihatkan anak muda yang berhasil melewati pemeriksaan di bandara dan nampak membeli beberapa minuman berbahan kaca di toko dalam bandara. Tobias sebagai kopilot dan sang kapten bernama Michael memimpin penerbangan dari Berlin menuju Paris. Seperti biasa, sebelum penerbangan, para awak yang bertugas akan melakukan persiapan dan pemeriksaan. Salah satu pramugari bernama Galche menjalani hubungan asmara dengan Toby dan mereka memiliki satu anak laki-laki. Para penumpang pun mulai memasuki pesawat. Setelah semua penumpang dipastikan sudah masuk ke dalam pesawat, Kapten mulai menyapa dan memberikan beberapa informasi. Setelah itu bersiap untuk lepas landas. Pintu kokpit akan selalu terkunci karena hanya boleh ditempati oleh pilot dan kopilot. Pramugari bisa masuk hanya untuk menanyakan keperluan pilot dan juga kopilot seperti minuman dan makanan yang dibutuhkan. Pesawat pun sudah berhasil diterbangkan dan status kemudi otomatis sudah diaktifkan. Penerbangan terlihat aman dan tanpa masalah. Namun ketika pramugari ingin mengantarkan pesanan ke kokpit, seseorang menyerang pramugari lalu menusuk pilot berkali-kali. Toby dengan sekuat mungkin mengeluarkan satu orang dari kokpit dan menyerang satu pembajak yang menusuk Michael hingga pingsan. Terlihat dari pantauan CCTV di ruang kokpit jika beberapa orang sudah membajak pesawat tersebut. Michael sudah menekan tombol bantuan dan Toby menyampaikan keadaan yang terjadi di pesawat. Kemudian Toby mengikat pembajak yang bernama Keenan. Toby harus segera melakukan pendaratan darurat ke bandara terdekat. Dari luar, pembajak lainnya bernama Daniel masih berusaha untuk membobol pintu agar bisa masuk ke kokpit. Para pembajak membuat senjata dari pecahan botol beling. 2 pesawat tempur bantuan akan segera datang dalam waktu 18 menit. Toby sambil membalut luka yang ada di lengannya, kemudian dia memeriksa keadaan Michael yang ternyata sudah tidak bernyawa. Toby menurunkan Michael untuk memberikan bantuan CPR. Namun beberapa kali mencoba, usaha Toby sia-sia. Karena pintu kokpit tidak kunjung dibuka, Daniel membawa satu sandera untuk mengancam Toby. Sesuai peraturan penerbangan, apapun yang terjadi, pilot maupun kopilot dilarang membuka pintu kokpit untuk orang asing selama dalam penerbangan. Para pembajak tidak ingin jika pesawat itu mendarat dan mengancam akan membunuh satu penumpang itu jika Toby tidak membuka pintu. Toby hanya mengatakan jika dia tidak bisa membuka pintu dan memohon agar tidak membunuh siapapun. Namun Daniel tidak peduli dan dia tetap membunuh sandranya. Toby mencoba untuk berbicara dengan pembajak muda bernama Vidat. Dia mengatakan jika mereka akan mendarat untuk mengisi bahan bakar, lalu polisi akan membawa mereka ke tempat tujuan. Toby juga berusaha merayu Vidat agar menghentikan aksi temannya yang membunuh orang tidak bersalah. Daniel pun membawa Galche sebagai sandera selanjutnya. Toby marah karena wanitanya dijadikan sandera. Lalu dia mengaktifkan speaker untuk berbicara kepada para penumpang. Toby meminta bantuan kepada mereka agar melawan para pembajak yang hanya berdua dan bermodalkan senjata dari pecahan kaca. Jika mereka semua melawan, maka pembajak akan kalah. Namun para penumpang tidak ada yang berani untuk melawan. Toby hampir membuka pintu kokpit, namun Galche melarangnya dan meminta Toby untuk menjaga putra mereka. Toby memilih untuk merelakan wanitanya dibunuh. Tidak lama kemudian, 2 pesawat tempur sudah berada di sekitaran pesawat untuk mengawal ke bandara.
Sedangkan di kabin, para penumpang mulai melakukan perlawanan dan menyerang para pembajak. Bertepatan dengan itu, Keenan pun sadar dari pingsannya. Dia diam-diam melepaskan diri dan menyerang Toby. Toby yang tidak siap harus kalah saat diserang oleh Keenan. Keenan melihat Vidot dan membuka pintu kokpit. Saat ini, pesawat sudah diambil alih oleh Keenan. Keenan mematikan layar CCTV dan meminta Vidot untuk membunuh Toby. Namun Vidot tidak berani dan dia hanya mengikat Toby. Keenan memiliki panduan untuk mengendarai pesawat. Misi mereka adalah misi bunuh diri. Mereka akan menjatuhkan pesawat di tengah kota untuk membalas dendam atas kematian mereka yang dibantai oleh orang barat. Vidot yang mendengar jika dia akan mati pun merasa takut. Vidot tidak ingin mati dan dia pun takut. Karena ketakutan itu membuat Vidot menyerang Keenan hingga Keenan harus merenggang nyawa. Sedangkan pesawat akan segera menabrak tebing. Toby pun meminta Vidot membuka ikatannya, lalu Toby segera mengendalikan kemudi sehingga pesawat itu tidak jadi jatuh. Ketika Vidot mendengar bahwa Toby akan segera mendarat di bandara, Vidot pun marah. Dia meminta Toby untuk terbang ke tempat lain. Namun Toby mengatakan jika mereka perlu untuk mengisi bahan bakar, lalu membawa Vidot terbang ke tempat lain. Vidot tidak ada pilihan lain selain mengikuti rencana Toby. Karena lengan kiri terluka, Toby meminta bantuan kepada Vidot untuk membantunya dalam penerbangan dan mengatakan jika pesawat berada dalam kendali pembajak. Toby mematikan kemudi otomatis dan memulai kendali manual yang dibantu oleh Vidot. Vidot mendengarkan arahan Toby dan dalam waktu beberapa menit, pesawat berhasil mendarat di Bandara Hanover. Pintu darurat pesawat sudah dibuka dan terlihat para penumpang bergegas keluar dari pesawat hingga hanya tersisa Vidot dan Toby. Toby tidak bisa bertindak gegabah karena Vidot memegang senjata. Toby berusaha untuk diam dan mengamati situasi. Polisi juga sudah bersiap di sekitaran pesawat dan mencoba untuk bernegosiasi dengan Vidot. Namun sesuai perkataan Toby, jika mereka perlu untuk mengisi bahan bakar selama 40 menit atau mungkin 1 jam. Polisi akan menuruti permintaan Vidot jika Toby tidak dilukai. Selagi menunggu, Toby mencoba untuk berbicara kepada Vidot. Dia menanyakan nama, umur, dan dari mana asal Vidot. Toby pun menceritakan jika dia memiliki seorang anak dengan meneteskan air mata. Vidot tidak tahu jika temannya sudah membunuh ibu dari anaknya Toby. Lalu, berita tentang pembajakan pesawat yang dilakukan oleh kelompok teroris sudah disiarkan. Kemudian terdengar jika kapten polisi mendekati pesawat karena radio komunikasi pesawat sudah dimatikan oleh Vidot. Pesawat itu sudah dikelilingi oleh satuan polisi khusus. Kapten polisi memberitahu jika bahan bakar sudah selesai diisi, namun sebelum itu dia perlu melihat Toby dalam keadaan baik. Ibu Vidot menelponnya. Vidot mengatakan jika dia ingin pulang dan menyesal karena sudah mempercayai Keenan dan yang lainnya. Tapi, apakah Vidot bisa keluar dalam keadaan baik-baik saja? Vidot pun segera menodongkan senjatanya dan mengancam akan membunuh Toby jika pesawat tidak segera terbang. Vidot terus mempertahankan senjatanya berada di leher Toby. Polisi juga sudah berbicara agar Vidot menurunkan senjata, namun Vidot tidak menuruti permintaan polisi hingga sebuah tembakan dilepaskan dan mengenai Vidot. Toby mendekati Vidot dan masih peduli kepada Vidot.
Lalu pasukan polisi segera masuk untuk menyelamatkan Toby dan membawa Vidat yang tidak sadarkan diri.